Saat ini dapat saya laporkan di Jalan Kabupaten Pamekasan, aksi demonstrasi mahasiswa se-Pamekasan yang juga digelar dalam hal ini untuk mengutuk RUU atau juga Undang-Undang Omnibus Law yang sudah digaungkan sejak di beberapa tingkat nasional. Dan dapat kita laporkan saat ini masa sudah berada di Jalan Kabupaten memasuki depan DPRD Kabupaten Pamekasan. Dan dalam laporan juga Anda yang melintas di jalan Segara, Abdulaziz dan di Ponorogo untuk menghindari jalan tersebut karena ekor dari demonstrasi pada pagi jelang siang hari ini, ribuan mahasiswa sudah memadati jalur utama, walaupun memang polisi sudah melakukan penutupan beberapa jalur, namun beberapa pengendara masih nekat untuk terus masuk ke meraksa ke jalan kabupaten. Untuk itu kami sarankan Anda untuk menghindari jalan, terutama untuk jalan kabupaten ya, ditutup total. Nah, saat ini kawan-kawan mata yang mungkin ingin melihat secara visual, Anda bisa menyimak K123 saat ini. Kami live langsung ribuan mahasiswa yang sudah masuk ke jalan kabupaten, tepatnya di depan kantor DPRD Pamekasan. Ya, ada gerakan yang mungkin memang agak lambat gerakan teman-teman ini, tapi membuat sejumlah jalur di Kota Pamekasan cukup padat dan ditutup ya. Yang nekat masih masuk ke jalur ini akan sulit untuk bergerak kembali. Jadi gerakan ini mengutuk omnibusman. Kalau Anda melihat dari beberapa catatan ini, dapat kita laporkan orasi yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa secara bergantian itu dilakukan di tengah jalan. Dua jalur, kalau Anda melihat di sini di K123, dua jalur ini ditutup ya. Demonstran terus melakukan long march dari Monumen Layar Lancor menuju ke jalur depan kantor DPRD Pamekasan. Memang dapat kita laporkan saat ini masa cukup padat, kawan. Polisi juga melakukan pengamanan secara terbuka dan tertutup. Jadi secara terbuka, saya katakan yang berseragam menghindari hanya begitu ya. Kita masih bergerak, orasi dilakukan sementara sound system ada di tengah atau di belakang. Saya tidak mendengar secara detail ya. Ya, demikian Anies. Langsung ditutup Anies, gak ada pertanyaan lagi tadi itu. Janganlah. Assalamualaikum tim aparat keamanan. Bentuk lingkaran semuanya. Mengucapkan selamat datang di kantor DPRD Kabupaten Pamekasan. Kami dari Polres Pamekasan menghimbau kepada adik-adik peserta Loh, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan. Merdeka! Merdeka! Sahabat-sahabat, untuk yang di timur merapat ke barat, semuanya
Untuk yang di timur merapat ke barat, full di barat. Hari ini kita datang ke DPRD Kabupaten Pamekasan tidak dalam rangka untuk diskusi besar, tidak. Sudah jelas penolakan dari mahasiswa Nusantara, mahasiswa se-Indonesia, bahwa Omnibus Law itu wajib ditolak oleh mahasiswa seluruh Indonesia. Sehingga dalam hal ini dimohon kepada semua komandan lapangan, baik dari teman-teman mahasiswa GMNI, PMI, dan juga komunitas-komunitas yang lainnya, diharap untuk mengkondisikan masa masing-masing. Kita bentuk lingkaran pada hari ini, kita lingkari dan kita masuki gedung DPRD. Kalau DPRD Kabupaten Pamekasan tidak berani menemui kami, saudara-saudara mahasiswa dan semua peserta aksi pada hari ini diharap untuk mengikuti komando. Kita datang, perlu kita ketahui di sini, kita kesini hari ini bukan untuk berdiskusi, bukan untuk berdiskusi. Sekali lagi kita Sebentar. Cek. Kita tahu bahwa beberapa bulan terakhir ini kita dikibulin oleh pemerintah, kita benar-benar dibodohi, kita diberikan isu bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan, kita tidak diberikan ruang bebas. Tapi dibalik isu itu semua, kita kebobolan undang-undang. Kita ada sekurang-kurangnya 79 undang-undang dan sekurang-kurangnya 1244 pasal yang kemudian diberangus oleh orang-orang di Senayan sana. Orang-orang yang tentunya tidak mau memikirkan nasib kita rakyat di bawah. Orang-orang yang tentunya hanya memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Merdeka! Merdeka! Kami di sini bukan untuk ajang foto-foto selfie, ini bukan. Kami mengharap untuk semua anggota Dewan Bidang sana keluar menghadapi kami. Keluar! Ayo sahabat-sahabat kalian, kita nyanyikan lagu Buruh Tani sesuai dengan keinginan kita, bahwa kita masyarakat petani umumnya di Kabupaten Pamekasan, kita akan menyuarakan hak rakyat. Silakan. 1, 2, 3. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, serap gembira dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia
jalani mahasiswa rakyat bersatu padu rebut demokrasi, bergembira dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Marilah adalah milik kita, masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita nyanyikan dengan kita tergerak arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan semua susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, begitu satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, begitu satu langkah pasti. Cek, cek, cek. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang dipermudah jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita turun ke jalan. Robohkan setan yang berdiri memaksa. Oh ya, oh ya, oh. Oh ya, oh ya, oh. Oh ya, oh ya, oh. Satu komando, satu komando, satu komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kata untuk Bumbung Kemeni. Salam marhen, salam marhen, salam marhen. Dua kata untuk pergerakan. Salam pergerakan, salam pergerakan, pergerakan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Sahabat-sahabat sekalian, saya minta kepada sahabat-sahabat sekalian untuk tidak atau aksi pada kesempatan pagi hari ini. Karena kedatangan kami di sini bukan untuk berface to face dengan aparat kepolisian, bukan untuk adu fisik dengan aparat kepolisian, akan tetapi kedatangan kami di sini untuk beradu gagasan, beradu narasi-narasi dengan dewan-dewan. Sahabat-sahabat sekalian, jika nafas sahabat-sahabat sekalian masih berebus, jantung sahabat-sahabat sekalian masih berdetak kencang dan jalanan penuh dengan bendera-bendera PMI dan GMNI, maka itu pertanda sahabat-sahabat sekalian bahwa negara sedang darurat. Di sini negeri kami, tempat padi tempat samudaya kaya raya, wisata terjang. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami mengabdi, padamu kami berjanji. Satu komando. Lihat saudara-saudara, ada beberapa lagu yang kemudian sudah kita kumandangkan tadi. Ada berapa lagu kebangsaan atau setidaknya lagu untuk penyadaran orang-orang gila ini. Tetapi mereka malah melihatnya dengan gimana itu, seolah tidak ada rasa apa-apa. Kalau lagu-lagu yang
ini gila-gila semua. Semangat kita gila. Semangat kita gila. Kita sadar, tapi mereka tak mau sadar. Atau memang sengaja. Kalau memang begitu, gila aja kita. Tarik sus. Tarik sus. Tarik sus. Oh yang itu. Ini lebih suka yang kayak gini. Ayo di mana keluar itu? Orang-orang yang kita cari keluar. Ayo keluar. Keluar. Ayo, saya minta tolong. Masa saya yakin aparat keamanan di sini tidak ada yang gila dan tidak ada yang bodoh. Kami di sini meminta. Ayo. Kawan-kawan GMNI, kawan-kawan PMI, jangan kalian dekati aparat-aparat ini. Gak usah, kita kan sudah mewanti-wanti barusan. Jangan sekali-kali saudara-saudara mendekati aparat-aparat ini. Tidak, jangan. Saya mohon, jangan sekali lagi ungkapan kata-kata najis itu. Saya tidak mau. Ini gerakan mahasiswa. Ini gerakan. Ayo, keluar. Saya minta tolong dengan hormat, tanpa mengurangi rasa hormat. Saya melihat seseorang di sana itu tidak bisa keluar karena terhalang oleh aparat-aparat ini. Ayo, minta tolong. Assalamualaikum. Kita Alhamdulillah kawan-kawan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Orang ya. Kawan-kawan. Alhamdulillah. Ternyata anggota Dewan DPRD Pamekasan mengiyakan undangan dan kemauan kita untuk kemudian mereka keluar. Mereka sudah keluar. Dan itu artinya beliau ini mau menyanyi bersama-sama. Mau kita nyanyi? Ayo nyanyi. Kalau cinta sudah lanjut. Di sini negeri kita samudra kaya tanah kami subur Tuhan. Bila yang kota Dewan juga dikepalkan tangannya. Juta yang bersimbah.
kami subuh Tuhan di negeri terbaik ini berjumpa buka anak guru tak sekolah pemuda desa tak kerja untuk membebaskan rakyat. Mereka dirantau tergusur dan lapar. Bunda relakan maraton kami, padamu kami berjanji, padamu kami mengabdi. Kepada mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Sahabat-sahabat sekalian dan bung-bung sekalian, kita wakil Ketua DPR Kabupaten Pamekasan dan para anggotanya ini sudah hadir di hadapan kita. Ucapkan selamat datang kepada mereka, sahabat-sahabat sekalian. Meskipun pada kenyataannya DPRD Kabupaten Pamekasan bungkam ketika ada undang-undang yang mengkhianati rakyat, sahabat-sahabat sekalian. Kalau saya mengucapkan DPR, sambian berkata pengkhianat rakyat, setuju? Kalau saya mengucapkan DPR, sambian berteriak pengkhianat rakyat, setuju? Sahabat-sahabat sekalian, sudah 300 tahun lebih Indonesia merdeka, sahabat-sahabat sekalian. Dan di pembukaan UUD 1945 kita dituntut untuk menghapus segala bentuk penjajahan, sahabat-sahabat sekalian. Bentuk penjajahan harus dihapuskan di bumi Indonesia, bahkan di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, sahabat-sahabat sekalian. Tetapi pada tahun 2020 pada tanggal 5 tepatnya malam Senin, sahabat-sahabat sekalian, para penjajah ini hadir kembali. Para penjajah hadir kembali di Indonesia. Kenapa? Ternyata penjajahnya berupa Dewan Perwakilan Rakyat, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa demikian? Karena Dewan Perwakilan Rakyat yang kita pilih melalui demokrasi itu sekarang sudah mengkhianati kita, sahabat-sahabat sekalian dan bumbu sekalian. Maka sudah sepatutnya dan sewajibnya kita melawan segala bentuk pengkhianatan rakyat yang akan nantinya merugikan negara kesatuan Republik Indonesia. Satu komando, satu komando. DPR goblok.
Oke, nah, tentunya Dung dan sahabat-sahabat sekalian, kita tidak akan langsung menyampaikan aspirasi kita. Biar Dewan Perwakilan kita itu tahu bagaimana nasibnya petani, nasibnya para buruh yang mati-matian mencari nafkah tetapi dikhianati para pengangkat rakyat ini, sahabat-sahabat sekalian. Oke, sahabat-sahabat dan bung-bung sekalian, masih tetap satu komando, masih tetap satu komando, masih tetap semangat sahabat-sahabat sekalian. Kita, kalau bukan kita, siapa lagi akan membela rakyat? Kenapa? Karena dewan kita yang dipercaya oleh rakyat sekarang sudah mengkhianati kepercayaan kita, sahabat-sahabat sekalian. Mari. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita bacakan teks Pancasila kita. Masih hafal kan? Masih hafal teks Pancasila kita? Jangan-jangan DPR kita sudah tidak hafal, sahabat-sahabat sekalian, punggung sekalian. Ayo kita bacakan teks Pancasila mulai dari sila pertama. Sila pertama, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. 4, 5, ternyata rupanya berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah sama dengan keadaan sekarang, sahabat-sahabat sekalian? Apakah sama, sahabat-sahabat sekalian? Kalau tidak sama, berarti Pancasila ini harus diubah sebagai keadilan bagi para penguasa dan pengusaha, sahabat-sahabat. Cek. Kami ucapkan selamat datang. Kalau bisa katakanlah, biar tahu di mana panasnya terik matahari, biar juga tahu di mana keringat ini mengalir, diakibatkan para petani berjemur, diakibatkan para buruh-buruh di sana merintih, buruh-buruh di sana menangis. Akibatnya apa? DPR yang di Senayan sana, pemerintah rezim Jokowi telah mengesahkan undang-undang Omnibus Law di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah sana mengajak kita untuk bagaimana kemudian kita melakukan protokoler kesehatan, melakukan PSBB. Namun apa? Coba pikir secara logika. Kalau Omnibus Law tersebut disahkan, apakah tidak mengundang resah daripada masyarakat? Gimana cara berpikirnya? Mereka mau COVID-19 ini berakhir. Cuman apa? Mengundang resah terhadap masyarakat, sehingga masyarakat harus turun jalan, sehingga mahasiswa harus melakukan kerumunan seperti ini. Siapa yang biadab, kawan-kawan? Siapa yang biadab? Dewan Perwakilan Rakyat. Oke kawan-kawan, barang siapa yang melihat ketidakadilan lalu melakukan perlawanan, itu adalah kawanku. Barang siapa yang melihat penindasan lalu melakukan pemberontakan, itu adalah saudaraku. Jadi mahasiswa hari ini merapatkan barisan, mahasiswa hari ini tidak peduli lagi terhadap pandemi. Silahkan lihat jaga jarak di mana. Ini siapa yang mau kita salahkan? Akankah kita mahasiswa yang terpanggil jiwanya atas nama nasib daripada rakyat Indonesia? Tentu tidak. Siapa yang harus disalahkan? Kalau DPRD waras, kalau DPRD dalam masih berpikir waras, maka DPR seharusnya melakukan tindakan kemudian dimediakan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kerumunan seperti ini. Kapan COVID-19 akan berakhir? Pemerintah mengatakan resesi persoalan ekonomi di mana? Di mana cara berpikirnya?
kepada pemerintah. Mereka dibayar, mereka menikmati apa di sana. Mereka duduk sambil rokok sambil kopian. Tapi apa? Mereka tidak sama sekali berpihak kepada kita rakyat. Kita kotor DPRD Pamekasan. Kita kotor. Pamekasan hari ini menggugat. Pamekasan hari ini menggugat. Ingat, di PRRI sana, rezim Jokowi di sana sekarang sudah satu ranjang dengan kapitalisme. Mencabuli undang-undang, kemudian yang menjadi korban adalah nasib daripada buruh. Buruh ditindas, jam kerja kemudian ditambah. Buruh, rakyat yang bekerja sinas bukan. Mereka dalam rangka mencari nafkah supaya keluarganya hidup. Mereka tidak dalam menjadi budak daripada kapitalisme, daripada penguasa sana. Ingat, kalau tanpa pajak daripada rakyat tidak akan pernah berjalan roda perekonomian di bangsa ini. Kejam itu. Kalau misalkan para buruh kemudian ngobrol 1 bulan, bagaimana nasib daripada bangsa ini? Seharusnya pemerintah berpikir ke sana, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Seharusnya berpikir ke sana, bukan malah rokokan, melakukan kunjungan yang memang tidak menyentuh terhadap nasib-nasib rakyat di bawah. Anggaran kunjungan DPRD untuk tahun 2020, kalau nggak salah 20 miliar. Itu murni dari pajak yang kita berikan. Itu murni dari keringat kita yang panas-panasan bercocok tanam. Menjadi ojek online, menjadi Grab dan lain semacamnya melakukan pedagang kaki lima. Namun apa? Sesekali undang-undang itu disahkan. Kemudian yang terhormat Ibu Puan Maharani mematikan mic-nya dengan diam-diam. Di mana mereka yang kemudian berteriak-teriak, kami wakil daripada kalian rakyat? Di mana? Di saat ada undang-undang, di saat ada undang-undang disahkan dan kemudian itu menindas terhadap rakyat, mic yang kemudian melakukan pemberontakan itu dimatikan. Ini bukan dalam rangka kami membela partai, tidak. Kami tidak punya kepentingan. Ini bukan dalam rangka kita mencari paket, tidak. Kami masih hidup. Kami masih punya orang tua. Kami masih punya tenaga, Bapak. Bapak DPRD mungkin ke depan. Bapak DPRD mungkin ke depan. Beserta anggota-anggotanya. Dan mahasiswa stop. Mahasiswa mohon kondusif. Mahasiswa mohon kondusif. Hei, kawan-kawan, saudara-saudara kita GWNI, saudara-saudara kita PMI, dan saudara-saudara kita Daulat Hijau, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon untuk kondusif. Bung Hoviti barusan membacakan, seolah dia membacakan narasinya, bukan kemudian dia membacakan puisi, dan kemudian dia ada yang tidak terharu barusan malah masuk lagi. Ini perlu diketahui, kawan-kawan mahasiswa akan berontak kalau beliau ini tidak kembali, tidak balik arah, tetap posisi demikian. Saudara, apa yang sedang mereka pikirkan? Ayolah, tidak usah mendesak. Ini kita di sini kesini ini bukan dalam rangka menuntut. Ya kita akan menuntut sesuatu nantinya, tapi kita lebih dari itu, kita mau mengajak beliau ini untuk berpanas-panasan. Bagaimana caranya Udin buruh tani? Bagaimana tidak mudahnya kita mendapatkan rezeki? Apalagi dengan undang-undang yang demikian itu, pasal-pasal yang kemudian disahkan itu terlalu tergesa-gesa. Mereka atau memang tidak mau memikirkan nasib kita? Mereka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di
siang panas yang begitu menerjang ke seluruh tubuh kita. Mari kita adu narasi sahabat-sahabat. Mari kita adu narasi bung-bung bahwa hari ini kedatangan kami di sini tiada lain kedatangan untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar, sahabat-sahabat. Di atas panci kobaran api pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, sekali bendera dikibarkan maka pantang untuk diturunkan. Atas nama gerakan mahasiswa nasionalis Indonesia, atas nama pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, kami datang ke sini. Tiada lain kedatangan kami di sini untuk menyatukan persepsi bahwa hasil daripada rancangan undang-undang cipta kerja atau yang kita kenal dengan Omnibus Law menimbulkan atau mengundang insinuasi negatif terhadap masa depan negeri ini. Jikalau itu dibiarkan sahabat-sahabat, maka siapa yang akan diuntungkan? Jelas yang akan diuntungkan adalah kaum oligarki. Siapa kaum oligarki itu? Ada yang tahu? Kaum oligarki itu merupakan persekutuan pemerintah dengan pengusaha yang tidak lain. Kedepannya siapa yang akan sengsara? Jelas yang akan sengsara adalah rakyat Indonesia. Kenapa demikian sahabat-sahabat? Karena undang-undang cipta kerja jelas menghilangkan sila kelima di Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirnya kami ini tiada lain ingin menyalahkan bahwa DPR benar-benar salah dalam kesempatan kami hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak DPR, Bapak-Bapak Kapolres dan sahabat-sahabat GMI sekalian dan komunitas-komunitas yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ingat, kami di sini bukan suka panas dari matahari hari ini, karena kami di sini diundang. Sekali lagi kita di sini diundang gara-gara pengesahan undang-undang Omnibus Law. Kalian DPRD, kalian DPR RI, kalian para pengusaha dan pengusaha tidak tahu bagaimana sakitnya, bagaimana kesengsaraan rakyat Indonesia yang berpanas-panasan, yang bercocok tanam. Kalian ingat, kalian digaji, kalian makan dari hasil keringat kami. Apakah kalian sadar akan hal itu? Apakah kalian tuli dengan suara-suara mahasiswa di sana, dengan suara-suara rakyat yang akan rindu akan keadilan? Tidak ada DPR, mari kita adu logika. Apakah kalian sadar? Saya rasa tidak. Kita di sini mahasiswa berpanas-panasan, masyarakat dan komunitas-komunitas yang lain. Bukan kami tidak punya pekerjaan. Bagi mahasiswa ada yang kuliah daring dan lain sebagainya. Itu bukan alasan bagi kami. Karena ini menuntut keadilan. Tugas mahasiswa bukan hanya kita duduk manis seperti kalian-kalian, seperti sampean-sampean dengan AC, rokokan, kopi tiap bulan digaji. Loh, kita sebagai masyarakat kecil, apakah menikmati itu? Tidak. Apa sahabat-sahabat sepakat dengan keadaan disahkannya undang-undang Omnibus Law? Apa sahabat-sahabat sepakat semuanya? Merdeka! Merdeka! Sahabat-sahabat sekalian, satu komando. Satu komando. Satu komando. Ingat sahabat-sahabat sekalian, biarkan masa aksi berdiri tegak dan biarkan saya pribadi duduk di depan Dewan Perwakilan Rakyat yang hari ini sama-sama menikmati akan indahnya sinar matahari. Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan baik kawan Karimata, seperti di awal kita live untuk aksi demonstrasi ribuan mahasiswa dan perwakilan kelompok komunitas yang menentang RUU dan undang-undang Cipta Kerja yang saat ini digelar. Aksi ini sejak tadi pagi di Kabupaten Pamekasan dengan long march dari Monumen Air Lancor menuju kantor DPD Pamekasan. Sejenak
di jeda karena azan zuhur. Saat ini di lokasi aksi di depan kantor DPRD Pamekasan. Sejumlah mahasiswa masih tetap berada, tidak bergeser, masih di depan kantor DPRD Pamekasan dengan pengawalan ketat dari kepolisian atau Polres dan Brimob Polres Pamekasan dan juga Satpol PP serta beberapa jajaran. Dan aksi yang saat ini berlangsung jeda karena sedang sholat zuhur dan akan dilanjutkan satu lagi dengan orasi, dan sejumlah perwakilan anggota DPRD Pamekasan masih juga berada menemui mahasiswa, namun belum ada satu kalimat pun untuk disampaikan tanggapan atas aksi ini. Ya, sambil menunggu selesainya azan zuhur saat ini, beberapa rekan-rekan mahasiswa masih melanjutkan orasi. Anda bisa menyimak terus di K123. RUU atau yang sudah disahkan Cipta Kerja ini merupakan undang-undang yang dianggap merugikan masyarakat, merugikan buruh, dan lebih berpihak kepada pengusaha dan pemerintah. Maka aksi ini digelar secara serentak di sejumlah titik di Indonesia, termasuk juga diantaranya di Kabupaten Pamekasan. Dari bendera yang saya lihat di sini ada PMI dan juga MNI yang berkibar serta beberapa komunitas lainnya dari mahasiswa, dan juga ada sedikit pelajar. Tadi ada beberapa pelajar terlihat saya berseragam, namun saya tidak tahu hanya sekedar menonton atau juga ikut bergabung dengan mereka. Lokasi aksi saat ini di Jalan Kabupaten depan kantor DPRD Pamekasan, dan kami ingatkan Anda yang melintas di jalur kota ini untuk menghindari jalur tersebut agar tidak terjebak kemacetan. Dilanjutkan aksi demonstrasi saat ini, orasi dari para orator yang sedang berlangsung saat ini, kawan. Dengan posisi duduk ada di depan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum masyarakat Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum mahasiswa Kabupaten Pamekasan yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Assalamualaikum mahasiswa Kabupaten Pamekasan yang tergabung dalam gerakan mahasiswa nasional Indonesia yang kita kenal dengan panggilan sahabat dan Bu. Hari ini tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2020, dan hari ini tepatnya pada jam 12.00 WIB hadir di depan gedung DPRD Kabupaten Pamekasan untuk menyampaikan beberapa keluhan-keluhan, untuk menyampaikan betapa dahsyatnya lahirnya undang-undang Omnibus Law yang meresahkan masyarakat, yang meresahkan rakyat negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan bahwa ternyata kita tidak sendiri, saudara-saudara, bahwa ternyata kita tidak sendiri, saudara-saudara. Hadir masyarakat Kabupaten Pamekasan untuk menyampaikan beberapa keluhannya, untuk menyampaikan dahsyatnya dari lahirnya undang-undang Omnibus Law yang sudah diresmikan di Gedung Senayan, Jakarta Pusat, Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya tanyakan kepada Bapak Dewan Perwakilan Rakyat, apakah Bapak juga merasakan dan hari ini sudah berkeringat ketika ada di bawah terik sinar matahari? Saya tanyakan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, apakah sama-sama merasakan dengan apa yang dirasakan sahabat-sahabat, dengan apa yang dirasakan oleh bung-bung sekalian, jika pada jam 12.00 WIB tepatnya di bawah terik sinar matahari, bahwa sahabat-sahabat dan bung-bung sekalian, saya berani bersumpah demi Allah tidak akan mundur untuk bagaimana keadilan tidak ditegakkan di negara Republik Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup pergerakan, hidup Marhem. Merdeka, merdeka, salam mahasiswa. Kawan-kawan, hari ini kita bukan yang pertama kali berada di depan kantor Dewan yang terhormat ini. Kita sudah beberapa kali, bukan tanpa kesibukan, bukan tanpa ingin membuat trikut.
Tapi kita kesini kawan-kawan untuk kemudian ingin mendaki mempertanggungjawabkan apa yang telah dibuat oleh dewan kita yang terhormat. Betul? Merdeka! Merdeka! Kawan-kawan, bumbung, sahabat-sahabat sekalian, Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Katanya transparansi, tapi tiba-tiba langsung pengesahan rapat. Apakah itu yang disebut transparansi, kawan-kawan? Dan kemudian yang lebih parah, undang-undang ini memaksa kita kembali pada era 90-an, di mana buruh tereksploitasi dengan keluarnya, dengan dirubahnya undang-undang itu menjadi kerja buruh itu dihitung, upahnya dihitung berdasarkan satuan waktu. Ketika satuan waktu itu menjadi dasar daripada upah buruh, maka buruh tidak lebih dari sektor robot, buruh tidak lebih dari seorang perbudakan di zaman modern ini, kawan-kawan. Setuju, kawan-kawan? Merdeka! Kawan-kawanku, Bum dan sahabat-sahabat yang rela menyempatkan diri, yang telah peduli terhadap nasib bangsa kita, hari ini kita tidak akan gentar, kita tidak akan takut apapun yang terjadi. Sebelum apa yang kita tuntut, kita tidak akan berbalik arah. Sepakat? Sepakat? Saya tanya, sepakat? Dan hari ini kemudian kita berlapar-laparan, berpanas-panasan. Mungkin dewan kita tidak akan pernah merasakan apa yang kita rasakan, saking banyaknya anggaran-anggaran yang telah mereka makan. Dan kemudian undang-undang itu tidak lebih daripada perbudakan, tidak lebih daripada kapitalisme, dan negara kita hari ini memihak terhadap kapitalisme. Kalian tahu alasan undang-undang dibuat itu apa? Kalian tahu undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu dibuat apa? Katanya untuk menyerap tenaga pengangguran. Menyerap pengangguran. Tapi sayang, langkah pemerintah ini adalah kambing hitam daripada ketidakmampuan pemerintah untuk kemudian menangani persoalan itu, hingga mengorbankan kepentingan buruh. Dan sayang, beribu sayang, pemerintah hari ini, rezim ini lebih berpihak terhadap siapa yang punya modal, lebih berpihak terhadap siapa yang punya modal, dan berpihak kepada kapitalisme, kawan. Berpihak terhadap kapitalisme, berpihak terhadap siapa yang punya uang. Seakan-akan kemanusiaan itu berada di bawah kemanusiaan, dengan mereka berpihak terhadap siapa yang punya modal demi kepentingan buruh yang ada di bangsanya sendiri. Sepakat? Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dewan Pengkhianat Rakyat. Kita ucapkan selamat siang, Dewan Pengkhianat Rakyat. Jika kami rela berpanas-panasan, maka anda sekalian harus rela lebih berpanas-panasan. Tanggal 5 sudah disahkan tentang Omnibus Law. Di mana letaknya hati nurani para DPR? Di mana nasib-nasib para pemuda nantinya? Di mana nasib-nasib seorang perempuan nantinya? Di mana letaknya hati seorang DPR? Tidakkah ada hati nuraninya? Tidakkah merenung hatinya meninggalkan pengesahan RUU Omnibus Law? Tidakkah ingat sama ikrar dan sumpahnya bahwasanya akan menegakkan keadilan seadil-adilnya? Ini bukan persoalan sabar, sahabat-sahabat. Ini sudah kami diam, lama-lama diam, sudah melonjak saja para MPR DPR ini.
Senayan tempatnya penuh berasi, apalagi di sini. Gak melihat keluar betapa terenyuhnya hati seorang ibu, betapa terenyuhnya mereka mendengar, menyaksikan bahwasanya Omnibus Law sudah disahkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemana Dewan Perwakilan Rakyat yang selalu diagung-agungkan, selalu kita harapkan, selalu kita dengung-dengungkan, bahkan kita perjuangkan untuk menunjukkan keadilan? Di mana kebinekaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Di mana itu? Ayolah para DPR, kami tidak lagi ingin memanggil Dewan Perwakilan Rakyat karena antum-antum sudah tidak mewakili kami, sudah tidak menyuarakan hati kami, bahkan menindas dan menjajah kami. Salam mahasiswa, salam mahasiswa, salam mahasiswa. Kita saksikan dan pastikan sahabat-sahabat, kita pastikan dan saksikan sahabat-sahabat, pantang mundur, pantang meninggalkan tempat ini. Mundur satu langkah bentuk pengkhianatan, mundur dua langkah murtad selamanya. Salam pergerakan, salam pergerakan, salam pergerakan. Salam pergerakan, hidup mahasiswa, hidup rakyat. Salam hormat kepada pemangku kebijakan khususnya Kabupaten Dari kamu Ben Pak? Dari kamu Pak? Dari Jakarta Pak? Badung nih. Senapa oleh senapa biasanya Pak? Oleh senapa plastik nih kayak biasanya? Oleh dan beras. Pak? Oh iya. Jadi nomornya bisa 1 minggu kayaknya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tidak ada, sahabat. Sudah tidak ada, kawan-kawanku. Karena ini adalah keadilan sosial bagi kaum pekerja, bagi kaum oligarki dan jika buruh, jika pekerja dan jika tes tidak diberikan sosial yang memberikan
ketahui bersama bahwa memang dari dulu, dari sejak dulu, inilah yang dikatakan revolusi. Tapi apa nyatanya? Revolusi yang dicita-citakan, revolusi yang diinginkan untuk bebaskan rakyat, untuk menyamankan rakyat. Tapi apa nyatanya? Tapi sekarang DPR malah hanya duduk, diam, dan duit. Kita akui, kita lihat perut DPR, perut DPR sekarang tambah setuju. Itu tidak lain dan tak bukan hanya karena duduk, diam, dan duitnya. Kerjanya yang harusnya membantu daripada masyarakat jadi membantu dan jadi pembantu seperti itu. Bukan kita hanya duduk, diam, dan ase-asean di dalam. Ini gedung dibangun bukan uangnya DPR. Ini gedung dibangun uang rakyat, murni uang daripada rakyat. Merdeka, merdeka buat gerakan mahasiswa nasional ini. Marhaban buat para PLI. Salam pergerakan. Bapak-bapak yang terhormat, kami hadir di sini bukan tidak punya kerjaan. Kerjaan kami banyak. Kami dari pagi sampai malam tidak tidur. Kami memikirkan rakyat. Kami memikirkan bangsa ini. Bagaimana DPR ini? DPR yang mencalonkan diri waktu dulu itu hanya apa itu? Itu mengeluarkan uang banyak untuk kita milih para kalian. Tapi apa nyatanya sekarang? Kalian itu hanyalah dijadikan proyek dengan adanya undang-undang Omnibus Law para saudara-saudara. Ini undang-undang banyak menghasilkan uang saudara-saudara. Ini bukti nyata. Inilah kerjaan DPR yang sebenarnya. DPR tidak punya kerjaan lain kalau bukan punya proyek-proyek besar seperti ini, membuka dadakan dan juga memberikan tanda tangan untuk mengesahkan suatu hal yang sudah dia rencanakan untuk menghasilkan duitnya. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kawan-kawan GMNI dan juga komunitas-komunitas dari semua organisasi yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dari kemarin kita sudah sepakati bersama bahwa pada tanggal 8 Oktober, tepatnya pada hari ini, kita akan melaksanakan aksi turun jalan demi tegaknya sebuah keadilan, yang mana keadilan itu sudah dikurangi oleh DPR RI di negara kita sendiri. Dan juga kita sudah sepakat bersama bahwa kita menyerahkan diri sepenuhnya untuk negara ini, sehingga tidak ada alasan bagi kita kaum mahasiswa, kaum pergerakan untuk leha-leha di dalam aksi pada hari ini. Panasnya matahari pada hari ini hanyalah hal kecil, asal kalian tahu, buruh-buruh, para petani di negara ini memperjuangkan hidup mereka, mengelola tanah mereka, membantu negara ini agar tetap menghidupkan orang-orang yang ada di negara ini. Tetapi ketika mahasiswa yang telah melakukan aksi turun jalan malah duduk bareng di sana, tentunya itu adalah pengkhianatan bagi gerakan mahasiswa Indonesia dan juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di negara ini. Sehingga saya perintahkan atas nama PT PMI Pamekasan dan diwakili oleh Ketua Umum GMNI Kabupaten Pamekasan
oligarki yang hal itu diakibatkan dibuat oleh DPR RI itu sendiri. 100 tahun bahkan ratusan tahun negara kita dijajah oleh para kolonial, dan baru puluhan tahun kita merdeka, kita lepas dari penjajahan negeri ini. Tetapi masih belum 1 abad negara kita, negara Indonesia telah dijajah para oligarki, pengusaha dan penguasa sendiri dari negeri ini. DPR yang merupakan wakil rakyat dari negara kita, dari masyarakat Indonesia, telah berkhianat dengan mengesahkan undang-undang Omnibus Law yang hal itu tidak sama sekali membuat kesejahteraan terhadap rakyat Indonesia. Sehingga pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat, kawan-kawan mahasiswa se-Indonesia, mahasiswa Pemekasan, Pemekasan yang ikut beraksi pada siang hari ini, kita komitmen bersama, kita duduki pemerintah daerah Kabupaten Pemekasan hari ini, bekukan pemerintah Kabupaten Pemekasan kali ini, bekukan gedung DPRD Kabupaten Pemekasan hari ini. Meskipun tidak dibekukan, tidak ada gunanya ada dewan-dewan perwakilan rakyat, karena mereka hanya bekerja untuk peruntuknya sendiri. Saya pastikan pada hari ini, ketika DPRD Kabupaten Pemekasan tidak bersinergi dengan mahasiswa dan tidak mau menolak dan mengutuk undang-undang Omnibus Law, maka saya pastikan hari ini Kabupaten Pemekasan akan beku dengan adanya gerakan-gerakan aksi turun jalan yang dilakukan oleh mahasiswa. Sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan sekalian yang kami banggakan, pagi hari ini kita yang tergabung dari gerakan mahasiswa Islam Indonesia dan gerakan mahasiswa nasionalis Indonesia beserta organisasi-organisasi yang lain yang ada di PMI yang ada di Pemekasan turun aksi serentak, yang nantinya pada siang hari ini habis pada duhur dan habis pada asar akan disusul oleh teman-teman mahasiswa yang lainnya. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, merdeka. Sahabat-sahabat sekalian, maka dari itu apa yang menjadi sepakatan kita tadi, bahwa hari ini kita bekukan gedung DPRD, sehingga saya memutuskan dan saya memerintahkan atas nama pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dan ditemani oleh Ketua GMNI, bahwasanya semua peserta aksi wajib tidur di jalan di depan gedung DPRD Kabupaten Pemekasan. Sahabat-sahabat sekalian, mulai hari ini sambil lalu kita menunggu teman-teman mahasiswa yang lain datang ke depan gedung DPRD Pemekasan. Silakan sahabat-sahabat, tidur di jalanan, kita buktikan bahwa mahasiswa adalah bagian penting dari perubahan dari negara ini. Silakan tidur di jalan semuanya. Kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan, saudara-saudara pergerakan, mohon untuk mengikuti instruksi dari Ketum PMI barusan. Kita bekukan tempat ini, kita bekukan Pemekasan. Tetapi, hei, anggota dewan, ada satu hal yang masih mau kita sampaikan, bahwa kita di sini tidak hanya ingin main-main, perbuatan beku-beku, tidur-tiduran. Ini mungkin bagi kalian kelakuan yang kekanak-kanakan. Perlu
dari beliau sampai ke kalian. Ini aspirasi kami belum didengarkan. Sembari mahasiswa-mahasiswa saudara-saudara itu tidur, sembari mahasiswa-mahasiswa dan saudara-saudara itu istirahat di sini, maka kita mengajak dengan damai, maka kita menuntut dengan damai dan tanpa mengurangi rasa hormat. Satu, mengutuk keras pengesahan undang-undang Omnibus Law oleh DPR RI di Senayan sana. Dan kedua, meminta DPRD Kabupaten Pamekasan bersama mahasiswa Kabupaten Pamekasan menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. ketiga, silakan dibaca tuh. Meminta DPRD Pamekasan agar membentuk lembaga hukum untuk melakukan judicial review. Dan lebih dari 3 poin ini, yang terpenting dan yang paling kita tekankan adalah kita meminta DPRD Pamekasan mengirim tuntutan ini langsung kepada DPR RI saat ini juga. Jadi kita di sini meminta dengan hormat ya. Kalau anda itu tidak mau mendengar bahasa kita tuntut, maka kita ubah bahasanya. Bahasanya kita ganti dengan meminta dengan hormat untuk menandatangani dan kemudian memfoto permintaan ini, tuntutan ini, lalu kemudian dikirim ke pusat, ke DPR RI, langsung seraya disaksikan oleh kawan-kawan mahasiswa. Ketua DPRD Pamekasan, ayolah, ayo keluar, tanda tangan, ayo. Kalau tanda tangan tadi kita tahu bahwa kawan-kawan mahasiswa itu lost control, emosi tidak bisa dikontrol lagi, maka sekarang saya iyakan, kami minta sudah kawan-kawan untuk istirahat sembari kita ketua-ketua dan semua yang mewakili di sini menyaksikan tanda tangan dan proses pengiriman foto ini ke DPR RI. Tentunya foto-foto penolakan, tanda tangan penolakan dan menuntut untuk DPR RI di Senayan menggagalkan apa yang sudah mereka sahkan kemarin, khususnya pada tanggal 5 Oktober 2020 kemarin. Gimana? Dan kalau ya ini saya sudah minta baik-baik, kalau nanti ketua DPR di Pamekasan ini tidak mau menandatangani, saya tidak tahu bagaimana prosesnya nanti. Saya tidak mau menjamin, dan kami di atas ini tidak bisa menggaransi bagaimana sikap kawan-kawan mahasiswa yang tadi sudah diminta untuk istirahat. Perlu diketahui kurang apa kami sudah meminta kawan-kawan, adik-adik dan kakak-kakak saudara seperjuangan ini untuk istirahat sembari penandatanganan dan proses foto, proses pengiriman tentang penolakan ini dikirim langsung, itu cukup diwakili oleh sebagian dari kita. Jadi aman dah sudah. Oke, selamat siang Pamekasan. Selamat siang. Selamat siang buruh. Selamat siang Pamekasan. Selamat siang penjual PCD Bajakan. Selamat siang tukang baca. Kali ini kita Pamekasan, kita bukan Pamekasan dengan tidur sentak berjajar ke timur. Berjajar ke timur, kita curi perhatian dunia bahwa buruh benar-benar mogok hari ini, bahwa mahasiswa benar-benar tidak setuju hari ini dengan undang-undang keparat produk pemerintah, produk rezim ini, produk penghancur ini. Setuju? Silakan, yang setuju silakan berbaris, kemudian tidur. Kita curi perhatian dunia. Semuanya silakan komando setiap organisasi yang ikut, baik PAN, komunitas PAN Pamekasan, komunitas penjual PCD Bajakan, komunitas tukang beca, kemudian PMI, kemudian KMNI, kemudian semua anak STM dan seluruh para pekerja dan calon-calon buruh yang ada di Pamekasan ini.
ini. Silakan tidur. Satu komando, tidur. Satu. Sampai hitungan 10. Tidur semua. Tidur. Satu. Dua. Kondisikan masanya semuanya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Semuanya. Mari kondisikan kawan-kawan. Kita ini memperjuangkan Indonesia. Memperjuangkan undang-undang barat yang dihasilkan oleh rezim ini. Saya masih ingat kosakata diktator kita Jokowi, saya sebut nama. Ingat kosakata diktator kita bahwa akan menghapus regulasi yang rumit, akan dipangkas, akan dipotong dan diganti dengan 2 hal, yaitu Omnibus Law dan Undang-Undang UKM. Maka dari itu, ini produk rezim. Ini produk rezim pengecut. Ayo semuanya, tidur kawan-kawan. Kepalanya menyentuh lantai. 1, 2. Ayo kawan-kawan, relakan untuk bapak ibu kita di rumah, untuk para pekerja, tukang sapu, tukang lantai, dan semuanya yang bekerja di bawah perusahaan. Oke, selamat pagi kawan-kawan. Bung, dan juga pergerakan PMI, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, dan juga para adik-adik siswa, buruh tani, dan semuanya komunitas-komunitas yang hadir pada hari ini. Kami bukan kontestasi, argumentasi yang kami bawa, aspirasi rakyat yang kami bawa. Kami datang ke sini berdamai. Demi apa? Demi kedaulatan negara kita, demi kesatuan negara kita, yaitu Republik Indonesia yang para pahlawan dahulu mati-matian memperjuangkan negara kita. Demi apa? Demi kemaslahatan rakyat. Jika pagi ini menjelang siang mahasiswa bersama buruh datang berbondong-bondong, kami bukan pencuri, kami bukan maling, tapi kami hanya minta hak yang harus dilayani. Ingat, DPR, bupati, semuanya polis sekitar kami. Ya, itu hasil keringat kami mencoblos kalian, bukan di lotre, akan tetapi hasil demonstrasi pun. Ya, yang di belakang silakan berdiri. Revolusi, 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 revolusi. Baik teman-teman. Cek. Sesuai instruksi, bentar. Sesuai instruksi daripada ketua umum, silahkan kita tidur bersama dalam rangka menunggu DPR dan anggota DPR keluar. Kita dalam rangka menunggu. Silahkan yang jauh merapat di sebelah timur, silahkan kalian tidur, silahkan. Sesuai instruksi daripada pimpinan. Kita menunggu DPR keluar sampai keluar. Ayo kawan-kawan semuanya, saya minta yang di belakang tidur. 1, 2, 3. Ayo semuanya kawan-kawan, kita kompak demi semua warga buruh yang rela bekerja siang malam di Indonesia ini.
Baik, demikian kawan sementara laporan langsung kami dari depan kantor DPRD Pamekasan. Pengunjuk rasa ribuan mahasiswa terkait masalah tentang undang-undang tenaga kerja, cipta kerja, kemudian juga tentang beberapa hal tuntutan yang dianggap merugikan masyarakat atau rakyat kecil ini. Pengunjuk rasa semuanya istirahat tidur di aspal di depan kantor DPRD Pamekasan menunggu perwakilan dari pimpinan DPRD Pamekasan untuk menemui mereka kembali untuk menyampaikan beberapa hal tanggapan atas aksi mereka. Ya, sambil menunggu kawan, kami break kembali ke studio dulu dan kita akan lanjutkan reportase langsung dari kantor DPRD Pamekasan Jalan Kabupaten tentang cipta kerja dan juga penolakan terhadap Omnibus Law yang dianggap merugikan, undang-undang ini dianggap merugikan rakyat kecil atau buruh. Demikian, sementara kita akan lanjutkan setelah orasi berikutnya dan menunggu pimpinan DPRD Pamekasan hadir menemui kembali para mahasiswa atau demonstran.